Selamat siang Bu Nur Hayati, apa kabar? Selamat siang Bu Lucy, alhamdulillah baik. Bu Nur, kemarin kan kita sudah sepakat ya, bahwa nanti pada hari Rabu saya akan melakukan observasi di kelas yang Bu Nur Hayati nanti ajar. Namun sebelum saya observasi, saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bu Nur, boleh? Oh boleh, dengan senang hati Bu Lucy. Baik, percakapan kita hari ini itu Bu Nur itu adalah percakapan pra-observasi ya. Saya ingin sedikit sih berbagi praktek baik dengan Ibu gitu ya. Mungkin karena kan selama pendampingan guru penggerak gitu. Nah, mudah-mudahan percakapan kita hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Ya. Iya Bu Lucy, siap. Oke, Bu Nur kalau boleh tahu nih nanti Bu Nur akan mengajar di kelas berapa ya? Saya mengajar di kelas 87 Bu Lucy. 87. Iya. Terus untuk materi supervisi nanti itu materinya terkait apa Bu? Nanti yang akan saya sampaikan ada tentang unsur, senyawa, dan campuran. Lalu tujuan dari pembelajaran saat observasi supervisi nanti fokusnya apa Bu Nur? Salah satunya itu siswa bisa mengetahui pengertian dari unsur, senyawa, dan campuran itu sendiri Bu Lucy. Kemudian mereka bisa mendeskripsikan perbedaannya apa sih antara unsur, senyawa, dan campuran itu gitu. Kemudian yang terakhir mereka bisa berbagi metode gitu. Istilah menggunakan metode apa yang digunakan untuk memisahkan campuran itu sendiri gitu. Oke, berarti tentang unsur, senyawa, campuran. Iya. Oke, nah kemudian nih apa langkah-langkah Bu Nur Hayati saat pembelajaran nanti yang sudah dibuat gitu ya, agar pelaksanaan pembelajaran nanti itu berlangsung dengan baik, dengan lancar dan anak-anak mencapai pada tujuan pembelajarannya. Oke, kalau langkah-langkah yang saya buat adalah mulai dari pembukaan dulu ya Bu Lucy ya. Pembukaan ya seperti biasa saya absen siswa, kemudian kita masuk ke kegiatan inti, nanti saya akan menggunakan metode berdiferensiasi KSE-nya akan saya gunakan juga. Terus bagaimana mereka berkelompok, membentuk kelompok dan mendiskusikan materi tersebut serta bisa mempresentasikan ke depan per kelompok gitu. Dan terakhirnya adalah penutup, mereka diharapkan bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari itu gitu. Oke. Berarti sudah dipersiapkan ya mulai dari pembukaan, dari inti, dari penutup. Sudah Bu Lucy. Bu Nur, saya mau bertanya nih, dalam kegiatan pembelajaran yang sering Bu Nur lakukan itu, apa sih permasalahan yang sering muncul, khususnya saat pembelajaran Bu Nur sendiri? Kalau permasalahan sih, terutama kalau dalam berdiskusi kelompok ya, yang lebih seringnya itu saya agak kurang dalam hal waktu aja gitu. Waktunya saya merasa agak kurang, kadang dari yang sudah saya siapkan itu kendalanya ya kurang gitu untuk sampai ke titik akhir. Bisa jadi berlanjut ya, bisa jadi kalaupun presentasi mereka nggak semua kelompok bisa terwakilan untuk presentasi gitu. Itu masalah pertama. Kemudian masalah kedua dalam hal menangani anak ABK gitu, karena ada di kelas ini anak ABK satu orang. Saya masih kurang ibaratnya kurang bisa benar-benar memahami bagaimana sih cara belajar si anak ABK ini gitu, sehingga khawatir memang di akhirnya nih anak ngerti nggak ya gitu pada nanti akhir pembelajaran gitu. Oke, berarti dari permasalahan tadi yang Ibu Nur sudah sampaikan itu, kira-kira nih ada strategi yang lebih nggak yang nanti akan Ibu Nur lakukan supaya bisa menyelesaikan ataupun bisa paling tidak itu meminimalkan atau menangani permasalahan yang ada? Kalau yang masalah pertama mungkin saya akan meminimalisir jumlah kelompok itu sendiri ya Bu Lucy ya. Mungkin yang tadinya misalkan ada 6 kelompok, nanti mungkin akan saya kurangi jadi 4 kelompok seperti itu, supaya mereka bisa presentasi semuanya. Terus untuk yang masalah kedua, yang anak ABK itu mungkin saya akan coba memahami lagi bagaimana sih cara menangani anak ABK ini, bagaimana cara belajarnya, karena bagaimanapun
dia memang harus bisa juga mengikuti pembelajaran di kelas gitu. Nah, itu akan jadi PR saya. Ya mungkin saya bisa ikut beberapa pelatihan bagaimana cara menangani pembelajaran anak ABK ini. Seperti itu. Oke, bagus ya Bu Nur ya strateginya. Ya, Bu Lucy. Semoga nanti bisa menyelesaikan permasalahan Amin, ini. amin. Oke, Ya. nah, yang ingin saya tahu juga nih Bu Nur nih, Ya. nantinya setelah pembelajaran ini berlangsung itu tanggung jawab apa lagi sih yang ingin Bu Nur kembangkan, Bu Nur ingin lakukan supaya pembelajaran ke depannya itu menjadi lebih menarik, lebih aktif anak-anaknya dan tentunya lebih bermakna gitu. Ya, kayaknya lebih kepada tanggung jawab ini ya, bekerja sama rasa kepedulian mereka antar sesama anggota kelompok Bu Lucy. Karena kadang-kala dalam satu kelompok itu hanya terlihat satu saja yang aktif gitu, sementara yang lainnya diam gitu. Nah, saya akan coba dengan metode ini, saya akan melakukan pendekatan persuasif ke beberapa kelompok yang ini yang sudah terbentuk agar mereka benar-benar bekerja sama dan semuanya bisa aktif dalam kelompok tersebut gitu. Jadi lebih kepada kerjasama gitu yang lebih ditingkatkan. Iya, kolaborasi, betul. Kolaborasi. Baik Bu Nur, semua yang sudah kita bicarakan di praobservasi ini tentunya sudah membawa kesiapan untuk nanti Bu Nur saya ingin join untuk observasi Siap, gitu ya saat nanti pembelajaran. Dan terima kasih, semoga percakapan kita yang singkat ini itu bermanfaat untuk tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Amin, gitu. amin. Nah, Bu Nur, setelah nanti observasi hari Rabu ya, kita akan melaksanakannya di hari Rabu. Nah, bagaimana kira-kira nih, Bu Nur sudah benar Rabu depan ya, Insya Allah bisa. Benar-benar Bu Nur sudah siap ya untuk nanti saya melakukan observasi. Siap, Insya Allah siap. Baik, kalau begitu terima kasih ya banyak ya Bu Nur sama-sama Bu Lucy. observasi ini. Terima kasih. Terima kasih.